Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak di dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan Katolik hari ini mendalami kisah Injil perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, bahwasanya nilai kejujuran menjadi paling penting dalam hidup kita. Melalui bacaan Injil dan renungan Katolik hari ini, kiranya kita semakin sadar bahwa hidup jujur menjadi paling utama hidup dalam kasih Tuhan. Jika kejujuran kita jauhkan dari dalam hati dan pikiran kita, maka sudah pasti nilai hati nurani dan dengan sendirinya kita terpisah jauh dari kasih Allah yang maha tinggi. Apa maksud dan tujuan dari Tuhan Yesus mengajarkan kepada muridnya dan kepada kita tentunya terkait perumpamaan ini? Jangan katakan bahwa ia menyetujui ketidakjujuran sang bendahara. Bagaimanapun, dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Tak hanya lalai dalam perhitungan, dia sengaja menghamburkan harta majikan. Bendahara itu telah bertindak sebagai pemilik harta. Dia tak lagi menjadi pengelola. Akibatnya jelas dia harus mempertanggungjawabkannya dan siap untuk dipecat. Kisah perumpamaan ini mengingatkan kita untuk menjalani profesi tugas dan tanggung jawab kita dengan setia dan baik. Karena profesi berarti ada sebuah kepercayaan yang harus kita pikul. Lalu mengapa Yesus memujinya? Alasannya, karena dia menyadari keberadaannya pada masa depan dan cekatan mengambil tindakan. Perhatikan kesedihannya. Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dia peka situasi. Terus mau ngapain? Masa depannya gamblang, namun
hal itu tidak membuatnya berdiam diri. Dia ingin selamat. Itulah visinya sekarang. Agar tetap hidup, dia harus berbuat sesuatu. Dengan cara demikian, upaya menyelamatkan nyawanya. Tindakannya itu membuat dia berpiutang budi. Visi yang kuat semestinya mendorong manusia beraksi. Visi tanpa aksi hanyalah impian. Aksi tanpa visi merupakan kegiatan tanpa arah. Visi bendahara tadi jelas menyelamatkan nyawanya. Visi itu membuatnya bertindak. Tindakan itulah misinya. Perumpamaan ini mengajarkan para murid agar tidak hanya memikirkan masa depan, tetapi melakukan sesuatu yang baik pada masa kini. Kita perlu belajar dari bendahara yang tidak jujur. Ia mampu melihat ke depan, memperhitungkan realitas, dan mampu bertindak tepat. Ya, bertindaklah. Tanpa misi, visi tak akan pernah menjadi kenyataan. Maka dari itu, kita akan banyak belajar dari kisah bendahara yang tidak jujur, dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita atas semua visi dan misi yang akan kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.